Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas topik tentang permasalahan kekerasan terhadap wartawan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Edina Ismi Aulia, nantinya akan dibantu oleh teman-teman saya Rahmi Sabila, Gus Randi, Muhammad Zaki Firmansyah, dan Sabira Alia Farah Tasyabana. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pers. Dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi, di sini dapat kita katakan wartawan itu merupakan bagian dari pers. Selanjutnya, sejarah pers di Indonesia. Sekilas kita melihat bahwa sejarah pers di Indonesia mengalami pasang surut seiring perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru tahun 1967 sampai dengan 1998, pers di Indonesia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Muchtar Lubis menyatakan, pemerintah Orde Baru ternyata amat tertutup terhadap kritik dan tidak toleran terhadap pendapat dan pandangan yang berbeda. Tanpa proses pengadilan, banyak surat kabar telah ditutup begitu saja, dan yang diizinkan terbit diharuskan menandatangani perjanjian yang membatasi kebebasan pers. Kehadiran era reformasi, yaitu masa sesudah pemerintahan Orde Baru lengser, membawa angin segar untuk kebebasan pers di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Pers yang bersemangat liberal, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dimulai dengan lahirnya ketetapan MPR tentang hak asasi manusia, utamanya menyangkut hak kebebasan informasi. Tetapi ternyata, peralihan dari masa sensor pers zaman Orde Baru kepada pers bebas era reformasi sering menyebabkan benturan kepentingan antara wartawan dengan sumber berita, baik dari kalangan orang awam, pejabat, atau kelompok tertentu dalam masyarakat yang disebabkan beberapa faktor antara lain, di satu pihak, wartawan atau pekerja pers dituntut untuk menjalankan tugas jurnalistiknya, yaitu memberikan informasi aktual yang sebenar-benarnya terjadi, selalu berusaha mengejar untuk mendapatkan berita dari sumber-sumber berita atau narasumber utama yang kompeten. Di pihak lain, narasumber atau sumber-sumber berita utama yang merasa dirinya menjadi objek berita atau merasa diri terpojok atau terancam oleh kebebasan pers, berusaha membentengi diri dengan berbagai cara, antara lain sering terjadinya intimidasi, perampasan film, dan atau perusakan kamera, serta tindak kekerasan yang lain kepada wartawan dan atau perusakan prasarana media lainnya. Kebebasan pers di Indonesia. Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang diterima sebagai hak asasi manusia. Masyarakat demokratis dibangun atas dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-keinginan pada masyarakat demokratis itu ditentukan oleh opini publik yang dinyatakan secara terbuka. Hak publik untuk tahu inilah inti dari kemerdekaan pers. Sedangkan wartawan profesional, penulis, dan produsen hanya pelaksanaan langsung. Tidak adanya kemerdekaan pers ini berarti tidak adanya hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebebasan pers tersebut terkadang justru terhambat oleh para pemilik medianya. Para pemilik media yang mementingkan isu bisnis semata, termasuk memasang iklan, ataupun pemilik media berkaitan dengan kepentingan politik tertentu, bisa menjadi kendala bagi para jurnalis untuk menjalankan fungsi profesionalitasnya. Pembahasan RUU Pers terakhir 1998 dan awal 1999, yang kemudian menjadi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sangat gencar. Independensi pers dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional juga diperjuangkan oleh kalangan pers. Komitmen seperti itu sudah diusulkan sejak pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI tahun 1946.
Pada saat pembahasan RUU Pers itu di DPR RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi pers. Hasil perjuangan itu memang tercapai dengan bulatnya pendirian sehingga muncul jargon, biarkanlah pers mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi campur tangan birokrasi. Aktualisasi keberhasilan perjuangan itu adalah dibentuknya Dewan Pers yang independen sebagaimana ditetapkan dalam UUD Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Regulasi atau dasar hukum pers di Indonesia. Seperti sudah disinggung pada slide sebelumnya, Undang-Undang Pers secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bahrudin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi. Undang-Undang Pers mengandung 10 bab dan 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisi aturan dan ketentuan tentang pemberedalan, penyensoran, asas, fungsi, hak, dan kewajiban perusahaan pers. Hak-hak wartawan juga tentang Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga negara yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pers juga disebut bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki 3 keistimewaan hak, yakni hak tolak, hak jawab, hak koreksi. Ketiga hak tersebut juga telah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Kekerasan pada wartawan. Di berbagai belahan dunia, salah satu persoalan serius yang terus-menerus dihadapi oleh profesi wartawan sebagai bagian dari pers adalah menghadapi tindak kekerasan saat meliput dan melaporkan hasil pemberitaannya. Tidak hanya kekerasan fisik yang mungkin dialami oleh para wartawan dalam menjalankan fungsi pekerjaannya. Terkadang yang lebih parah adalah kekerasan psikologis yang menimpa para wartawan, tanpa mereka sadari. Selain itu, juga ada ancaman yang tak tampak yang juga selalu menghantui para wartawan, yakni ancaman kehilangan pekerjaan, job loss. Ancaman ini memiliki dampak yang sungguh sangat serius bagi para pekerja media. Tidak hanya karena berarti akan kehilangan mata pencaharian saja, namun juga mereka bisa mengalami kondisi menurunnya kepercayaan diri ketika diberhentikan dari media di mana mereka bekerja. Kemudian contoh kasus kekerasan pada wartawan. Salah satu contoh kasus kekerasan pada wartawan dari banyaknya kasus yang terjadi bisa kita lihat pada saat terjadi demo Flaundava yang terjadi di depan kantor pemerintahan Kota Surabaya pada tanggal 7 Mei 2011. Dalam kasus ini terlihat jelas kurangnya perlindungan terhadap wartawan dan kurangnya upaya hukum yang dilakukan oleh para perusahaan pers kepada para wartawannya yang mengalami tindak kekerasan. Tindakan kekerasan justru dilakukan oleh aparat negara. Wartawan salah satu televisi nasional mengaku dipukul dan ditendang 3 polisi hingga luka di pelipis dan dagu. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat ini seharusnya tidak terjadi karena sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 40 tahun 1999, wartawan dilindungi secara hukum pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam hal ini, peliputan yang mereka lakukan merupakan bagian dari tugas jurnalistik mereka sebagai wartawan. Hal ini semakin membuat kita mempertanyakan bagaimana kejelasan dari regulasi yang telah dibuat. Kemudian ada LBH Pers dan Perlindungan Kekerasan atas Wartawan. Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin dalam wawancara mendalam menjelaskan bahwa secara umum ada 2 kategori kekerasan yang dialami oleh para wartawan Indonesia. Pertama, kekerasan yang terjadi ketika wartawan mencari berita, dan kedua, fakta berita itu dipublikasikan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh LBH Pers, jumlah kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Indonesia memiliki tren peningkatan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak seperti yang terlihat dan juga ditemukan bahwa terdapat peningkatan ragam pelaku kekerasan dari tahun ke tahun. Pada kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan, LBH Pers melakukan pendampingan hukum dalam upaya penyelesaiannya. LBH Pers juga melakukan monitoring terhadap kasus-kasus tersebut serta mendampingi para wartawan yang sedang berhadapan dengan para penegak hukum dan pihak-pihak lainnya. Informasi mengenai korban kekerasan terhadap jurnalis ini memberikan gambaran bahwa jurnalis Indonesia belum seluruhnya melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mitra LBH Pers dan efektivitas penanganan kasus. Dilakukan LBH Pers ialah tugas untuk peranannya memperjuangkan hak-hak para jurnalis. LBH Pers tidak berdiri sendiri. LBH Pers juga mengandeng beberapa LSM lain yang memiliki perhatian serupa, yaitu AJI. AJI yaitu Aliansi Jurnalis Independen, Kontras, YLBHI, YLBH Jakarta, dan baru-baru ini juga LBH Pers membuka komunikasi dengan LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dukungan dari berbagai LSM dan jaringan yang luas
sangat membantu dalam proses penanganan kasus-kasus terutama perihal kekerasan terhadap jurnalis yang ditangani oleh LBH Pers dari masa ke masa. Hingga saat ini, kebanyakan mitra kerja LBH Pers bersifat relawan, dengan dukungan dari berbagai organisasi kewartawanan dan juga personil-personil lepas yang secara sukarela memfasilitas upaya-upaya yang dilakukan oleh LBH Pers. Besarnya jaringan yang dimiliki oleh LBH Pers sangat membantu dalam penanganan kasus-kasus terutama kasus yang memiliki posisi kedudukan dan kejadian jauh dari kantor LBH Pers di Jakarta. Jaringan kerjasama LBH Pers di daerah-daerah membuat pengecekan atau konfirmasi lapangan berjalan lebih mudah dan lebih efektif. Selanjutnya ialah upaya LBH Pers dalam pencegahan kasus kekerasan. Salah satu peranan LBH Pers selain advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan adalah peran pencegahan. Pencegahan ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan yang terjadi. Adapun pencegahan yang dilakukan oleh LBH Pers antara lain dengan melakukan edukasi berupa pelatihan-pelatihan untuk pihak media, pihak penegak hukum dan juga pihak-pihak lain yang berpotensi untuk turut terlibat dalam kasus-kasus serupa. Pelatihan tersebut dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah agar mereka memiliki sensitivitas dalam melihat kondisi lapangan sehingga konflik-konflik yang potensial dapat diminimalisir. LBH Pers juga berupaya untuk menanamkan prinsip empati jurnalis hingga dalam pengumpulan berita. Para pihak yang terlibat terutama jurnalis atau wartawan dan aparat keamanan dapat saling bersinergi dan menghargai ruang kerja masing-masing melalui penambahan kesadaran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pers atau wartawan di Indonesia saat ini belum bisa dibilang bebas mengerjakan tugas yang mereka kerjakan, karena tidak bisa dipungkiri masih sering terjadi penganiayaan terhadap mereka saat menjalankan tugas. Yang kedua, penerapan perlindungan hukum tentang pers dirasa masih kurang efektif. Yang ketiga, para LBH Pers sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah tentang penganiayaan anggota pers atau wartawan, seperti berikut. LBH Pers memberikan edukasi seperti pelatihan untuk menumbuhkan kesadaran pihak-pihak media. LBH Pers memiliki jaringan sehingga dapat memudahkan untuk membantu penyelesaian kasus-kasus beberapa daerah yang jauh dari kantor pusat yang berada di Jakarta. Baiklah, itulah dari saya, Gus Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari kami mengenai kasus permasalahan kekerasan pada wartawan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.